Kalau kalau buat saya sih ini adalah sesuatu yang menarik ya. Rangkaian kemarin itu kan kita sudah sudah membahas tentang roadmap ya Bu ya. Iya, Ya ini roadmap, nanti juga bagian dari roadmap. Jadi roadmap kita ini tampilin ya. lagi. Ya. Ya, roadmap tentang financial kan, itu yang mungkin yang di Ya. market update saya udah ngomong ini apa fokus kita. Jadi fokus kita jelas ya, makanya fokus kita jelas. Kalau fokus kita jelas ya otomatis kita ngincar sesuatu juga jelas kan. Jadi oleh sebab itu, nah ini makanya kenapa ada rangkaian apa namanya financial planning series ini yang akan Bu Vina sharing buat kita. Ini sebenarnya adalah apa ya sebuah bahan yang dari dulu saya mencoba untuk apa mencarinya ya. Saya sempat ngikut RFP Bu dulu ya sempat Oh, ngikut sempat RFP RFP aku ya. ya kan. Tapi saya bukan ngambil yang RFP-nya, saya ngambil yang Investment. punya yang Malaysia kebetulan Oh, ya yang ambil yang Malaysia. Malaysia. Jadi dia CHFP ya Chartered Financial Planning. Catat ya. Jadi untuk apa? Untuk tahu gitu. Kenapa? Karena ini adalah basic dari hampir boleh bilang semua hal ya. Teman-teman Benar. berbisnis, punya cuan, habis itu ngapain nih cuannya? Ya Iya. kan, harus diolah kan, harus ada sebuah perencanaan dari situ sehingga kita ya ujung-ujungnya topik kita hari ini kan BTS Iya. kan. Ini kayaknya cukup bagus ya kita jadiin salam aja. Iya, BTS. Bahagia BTS yang takdir. positif kok, jangan BTS-nya CTR, beli tapi sangkut. Bahagia, tajir, dan sejahtera gitu ya. Oke, makanya topik hari ini buat saya sangat menarik. Dan yang topik-topik kemarin buat teman-teman yang mungkin yang apa yang topik kemarin atau yang baru sempat hadir di topik kali ini, kita sebenarnya udah punya dua topik ke belakang. Pertama ya roadmap, yaitu introduction mengenai Ya, financial ada planning. yang perkenalan, terus kita kemarin 2 minggu lalu ya kita bahas yang security. Nah, Ya, hari ini kita bahas yang stability. nah, berarti kan kita masih punya dua lagi tuh. Jadi teman-teman nanti ya kita masih ada 2 kali malam minggu. Mungkin nanti ada seterusnya ya. Tinggal kita lihat ya kesediaan Bu Vina mau ngasih topik apa lagi untuk financial series ini ya. Ya, Oke Bu, oke. kayaknya kita bisa mulai dulu. Nanti Yuk baru kita di mulai ya. belakang baru tanya jawab. Oh ya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan di chat. Nanti apa namanya nanti kita bisa bahas. Mungkin di pertengahan Bu Vina bisa langsung menjawab atau mungkin ya pas di selesai apa pembahasan ini baru akan dijawab. Masih Eh mendem ya suaraku. ya ini Apakah ada karena aku agak kejauhan gitu? ini kayak sih enggak Sekarang sih udah kan. jelas Pak Sandy? Nah, mesti tanya ini nih, kayaknya apa mic-nya atau apa nih? Mic-nya ya? Aku nggak ada pakai apa-apa sih. Biasanya juga gitu. Atau aku coba pakai ini deh. Ya. Pakai apa? Siapa Headset tahu ya. Pak Sandy ini apa namanya memang lagi di Ciwidey kan agak-agak dingin suaranya masih merambat gitu. Bentar. Kalau begini lebih baik nggak? Saya sih sama aja sih ya Bu ya kayaknya. Sama aja ya. Uh, oh, saya Jelas. pikir Oke. melas, melas. Saya bikin meles. Oh, saya kapan meles ya? Oke, ya silakan Bu. Oke. Nah, teman-teman, malam ini kita akan berbicara hal yang membuat kita bahagia ya. Bahagia, tajir, dan sejahtera. Kini dan selamanya. Jadi, Ya, bahagianya nggak satu masa aja, teman-teman. Tapi sepanjang masa ya. Jangan sampai bahagianya saat ini nanti yang pas udah hari tuanya nggak bahagia. Nah, kita nggak kepengen itu terjadi. Maka kita harus program. Kita harus ada planning. Karena kalau kita nggak ada planning, nanti bahagianya cuma kini. Terus unmute ter ya Bu. unmute ya. Oke, Oke, berarti aku ya. ngulang ya. Udah sampai mana pun aku tadi ngomongnya. Sorry. Oke, jadi teman-teman, kita malam ini akan membahas mengenai bahagia, tajir, dan sejahtera. Kini dan selamanya. Kenapa saya highlight-nya kini dan selamanya? Karena saya nggak kepengin ya, kita itu cuma bahagianya saat ini. Wah, nikmati saat ini. Kata orang YOLO, YOLO gitu ya. Saya nggak terlalu setuju dengan yang namanya YOLO. Ya, kita hidup itu setiap hari loh teman-teman. Kita bukan hidup satu kali aja, kita hidup setiap hari. Matinya yang satu kali teman-teman. Jadi ingat ya, bukan hidupnya satu kali, matinya yang satu kali. Hidupnya setiap hari teman-teman. Jadi
pastikan kita itu bahagianya kini dan selamanya. Jadi maksudnya sepanjang masa. Kita itu bahagia itu sepanjang masa. Tajir itu juga sepanjang masa. Sejahtera juga sepanjang masa. Aminkan ya ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari financial roadmap kita ya menuju financial legend. Di 2 minggu sebelumnya kita udah bahas financial security, bagaimana kita mengamankan ya keuangan kita supaya nanti kita mencapai yang namanya tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup semua orang ketika dia bekerja ataupun dia berbisnis atau berusaha pastinya adalah menuju ke yang namanya financial legend. Karena apa? Kalau kita nggak ada tujuan, kita itu ibaratnya berjalan tanpa arah, teman-teman. Bayangin ya kalau teman-teman naik taksi gitu atau ya taksi deh ya. Terus masuk ke dalam taksinya terus bilangin ke tukang supirnya jalan aja gitu kan. Nah, itu kan nggak nyampe kemana-mana ya teman-teman ya. Bener ya? Jadi kita itu harus ada tujuan hidup kita. Kita menghasilkan uang untuk apa? Ya, untuk siapa? Itu harus ada tujuannya. Kalau nggak ada, nanti memang dapat uang tapi nanti uangnya itu juga habisnya dibelanjainnya ke sesuatu yang jadinya nggak ada manfaatnya gitu loh. Kayak kita tuh nggak ada yang mau kita bahagiakan, nggak ada yang mau kita tujukan itu. Jadi ya hidupnya itu biasa-biasa aja gitu. Nah kita nggak kepengen begitu kan. Oke, jadi udah kita amankan. Sekarang kita menuju ke yang namanya financial stability ya. Nah, bagaimana bisa mencapai yang namanya kondisi financial stability? Yaitu kita mampu untuk memiliki ya dana pendidikan anak. Kalau punya anak, dia mampu menyediakan untuk anaknya ya. Di sini saya nggak tahu pesertanya banyak yang udah memiliki anak atau belum, jadi makanya saya nggak angkat topik yang dana pendidikan anak sih. Tapi kalau memang nanti ada yang mau request, saya bisa bikin juga mengenai bagaimana kita mempersiapkan dana pendidikan anak ya. Jadi yang hari ini saya lebih fokuskan adalah dana hari tua, karena pasti ya, baik punya anak ataupun nggak punya anak, pasti ada persiapan untuk menuju dana hari tua ya. Kemudian kalau rumah yang nyaman, mungkin kalau di sini yang trader-trader sukses harusnya udah punya rumah yang nyaman gitu ya. Oke, jadi mungkin untuk persediaan rumah, menyiapkan rumah yang nyaman saya nggak bahas lagi. Tapi kalau misalnya ada kalau kaum milenial yang merasa, oh saya mau beli rumah, mau konsultasi sama saya boleh sih langsung nanti di DM aja ya. Ke IG saya kayak kemarin ada juga yang nanya ke saya kan. Akhirnya dia ada WA ke saya kok. Jadi dia tanyakan, boleh juga kayak gitu ya, nggak masalah. Di YouTube-nya juga nanti saya kasih itu WA-nya kok ada. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, oh gimana cara persiapan untuk mau beli rumah segala macam, itu kita juga bisa konsultasi sih. Ya, milenial kita nggak datang hari ini nih, atau Mas. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Bu. Nah, teman-teman, ini adalah siklus hidup manusia dari lahir, kemudian bersekolah, kemudian kerja, akhirnya menikah, dan akhirnya menuju hari tua. Kalau secara rata-rata, yang namanya manusia itu masa hidupnya ya, kurang lebih kita anggaplah 80 tahun ya. Maka dari usia 0 sampai 25 tahun itu adalah biasanya orang tidak menghasilkan ya. Jadi tidak menghasilkan. Nah, pada saat dia tidak menghasilkan, siapa yang menghasilkan untuk dia? Tentunya orang tuanya, ya. Nah, kemudian di usia dia 25 sampai usia 55, itu dia sudah menghasilkan. Nah, pada saat dia menghasilkan itu kita sebut itu adalah masa produktif. Oke. Di atas 55 mungkin masih menghasilkan, tapi saya yakin dan percaya udah berkurang ya. Kalau manusia pada umumnya itu udah mulai berkurang, udah kurang produktif. Tapi mungkin ada juga manusia-manusia yang extraordinary yang justru kalau udah memasuki usia itu dia jadi lebih produktif. Nah, itu kita bisa menuju ke sana juga loh kalau kita mampu mengelola keuangan kita di masa kita yang produktif ini. Justru nanti masa usia 55, 65 itu menjadi masa lebih produktif. Siapa tahu ya, nggak ada yang pernah tahu gitu. Jadi, yang namanya ini manusia biasa, usia produktifnya itu sekitar 30 tahun. Dan usia yang masa mengkonsumtif itu, masa menghabiskan uang, itu adalah seumur hidup, teman-teman. Baik dia
baru lahir itu udah langsung dia menghabiskan uang ya. Setuju ya teman-teman ya? Setuju kan? Jadi kita begitu lahir udah ngabisin uang gitu loh. Orang tua harus beliin popok, susu, segala macam makanan. Nah, itu kan menghabiskan uang, masa mengkonsumsi gitu ya. Jadi menghabiskan uang itu bukan kita berfoya-foya, maksudnya kita membelanjakan uang gitu loh. Oke. Nah, maka akan ada muncul yang statement seperti ini. Earn today, spend some today, save some for tomorrow, or tomorrow have no money. Jadi artinya kira-kira begini, kalau hari ini kita menghasilkan, yang kita belanjakan untuk hari ini tuh jangan semuanya, ya. Ada sebagian yang kita simpan untuk hari esok kita, ya. Kalau kita tidak melakukan menyimpan, nah hari esok itu bisa jadi nggak punya uang, ya. Jadi ibaratnya begini, rezeki yang diberikan kepada kita, kalau tidak kita kelola, bisa jadi rezeki itu diambil kembali, teman-teman. Setuju ya? Jadi kita harus pandai mengelola rezeki yang diberikan kepada kita. Ya, gimana cara ngelolanya gitu ya. Nah, itu kita harus belajar. Namanya financial planning. Oke. Ini adalah survei HSBC ya, teman-teman ya. Di tahun 2019, harapan dari orang Indonesia adalah mereka itu di usia bekerja, dia mengharapkan adanya masa pensiun yang nyaman. Itu ada 2 orang yang berharap seperti itu. Tapi pada kenyataannya hanya 1 orang yang benar-benar sudah memulai, teman-teman, untuk menyisihkan untuk dana pensiunnya setiap bulan. Nah, itu. Jadi 2 orang udah berharap nih. Tapi yang benar-benar melakukan itu baru 1 orang. Berarti hanya sekitar 50%. Nah, kalau dari keseluruhan berarti cuma 30%. Karena satu orang lagi dia ogah-ogahan, udahlah biarin aja gitu loh. Dia tidak ada harapan gitu. Ya, karena itu tadi dia nggak punya tujuan hidup gitu ya. Nah, kemudian apalagi survei lanjutannya. Katanya 9 dari 10 orang itu mereka itu ragu ya dengan apakah mereka bisa menyiapkan dana pensiun ya, bisa hidup dengan nyaman setelah pensiun. Nah, 9 dari 10 orang loh teman-teman yang ragu. Berarti yang benar-benar bisa memasuki pensiun dengan nyaman itu cuma 1 orang. Ya, itu survei yang dilakukan oleh HSBC di Indonesia. Nah, siapa yang 1 orang itu? Mudah-mudahan kita gitu loh. Ya. Oke. Kemudian 8 dari 10 orang itu khawatir kehabisan dana saat pensiun. Nah, ya. Terus ada lagi 8 dari 10 orang itu takut akan biaya kesehatan yang terus meningkat. Nah, ini udah kita mention dari 2 minggu lalu ya, dana kesehatan itu sangat penting. Jadi kenapa yang namanya financial security itu datang duluan dibandingkan persiapan dana pensiun, yaitu tadi. Karena yang namanya biaya kesehatan itu terus meningkat. Begitu kita udah punya yang namanya asuransi kesehatan, pada saat kita menyiapkan dana pensiun, kita udah merasa aman, udah merasa tenang. Jadi fokus kita di dana pensiun itu udah lebih besar. Tapi kalau kita langsung menyiapkan dana pensiun gitu ya, kita tidak menyiapkan dana kesehatan, tiba-tiba kalau terjadi resiko, dana pensiunnya jadi kesedot untuk biaya kesehatan, teman-teman. Dan kita nggak ingin itu terjadi, ya kan? Nah, itu. Makanya dana kesehatan itu penting. Minimal-minimalnya kita punya lah yang namanya BPJS Kesehatan, ya. Nah, itu yang minimal, ya. Kemudian ada 6 dari 10 orang khawatir ya, terlalu bergantung kepada keluarga atau kerabat untuk finansial. Nah, itu tadi ya. Orang bilang kalau sebelumnya kan kita ada PSBB ya. PSBB. Nah, PSBB itu jangan kita lakukan terhadap diri kita. Pinjam saudara, boro-boro gitu ya. Pinjam-pinjam gitu. PSBB gitu yang jangan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah survei juga ya. Teman-teman bisa lakukan lah. Itu data udah tersebar di mana-mana ya. 9 dari 10 orang khawatir gak bisa ini, belum siap jadi crazy retire, dan rencana pensiun. Nah, ini kenyataan yang ada di masyarakat kita. Ya. Makanya kami yang dari CFP sama Qualified Financial Educator nih disuruh getol sih sama OJK untuk melakukan literasi keuangan ke masyarakat, ya itu tadi. Karena memang banyak sekali orang-orang yang gak siap untuk retire.
Teman-teman pernah dengar kata-kata post power syndrome nggak? Ya, kita interaksi ya. Post power syndrome. Pernah? Ada yang pernah dengar? Harusnya pernah ya. Kita udah sering dengar gini ya. Jadi Suddenly nggak ada kerjaan. Suddenly nggak ada kerjaan jadi post power syndrome gitu ya. Jadi ini kayak suatu kondisi kejiwaan gitu ya teman-teman. Kondisinya itu mereka kayak mereka itu kehilangan ya. Kehilangan bukan hanya kekuasaan sih sebenarnya. Kekuasaan hanya salah satunya ya. Kekuasaan itu hanya salah satunya. Tapi ada beberapa hal yang menyebabkan mereka kehilangan sehingga muncullah sindrom ini ya. Jadi secara emosional kejiwaan jadi nggak stabil ya, dia nggak stabil. Jadi suka marah-marah segala macam. Nah itu ciri-ciri orang yang post power syndrome gitu ya. Apalagi kalau misalnya indeksnya merah-merah gitu ya, kalau langsung post power syndrome gitu. Nah, ini beberapa hal yang mereka kehilangan sehingga mereka itu mengalami post power syndrome. Jadi ada kekuasaan, iya udah pasti. Kemudian secara income, mereka kehilangan income dari kegiatan ya. Mungkin yang dulunya beraktivitas harus ke kantor tiap hari misalnya ya. Terus pulangnya misalnya sampai jam 7, jam 8, sekarang tiba-tiba karena udah pensiun gitu, udah mencapai usia pensiun, tiba-tiba nggak ada kegiatan. Nah, itu mereka kan jadi kehilangan arah juga gitu ya. Nah, kemudian kehilangan koneksi. Kenapa koneksi ya? Karena kalau mereka udah nggak menjabat sesuatu, nah, otomatis kan orang-orang udah nggak mandangin dia. Nah, itu kan dia jadi kehilangan koneksi, itu menyebabkan dia itu jadi merasa kayak lemah gitu ya. Nah, itu yang memicu mereka itu terjadi post power syndrome. Jadi post power syndrome ini ada salah satu ciri-ciri orang yang tidak siap untuk pensiun. Ya. Nah, bagaimana supaya kita nggak mengalami post power syndrome ini? Tentu kita perlu persiapkan diri kita. Kalau kita siap pensiun, ya, kalau kita siap pensiun, kita nggak akan mengalami post power syndrome. Nah, orang-orang yang tidak memiliki keahlian selain dari pekerjaan yang dia geluti saat ini, itu mereka akan memiliki kecenderungan untuk menjadi orang yang memiliki post power syndrome. Ya, jadi beruntunglah teman-teman yang kita udah bergabung ya di komunitas trading gini ya. Jadi ini kan salah satu skill yang bisa kita gunakan ya. Kalau kita suatu saat udah tidak bekerja lagi, misalnya ada yang karyawan ataupun ada yang pekerja yang lainnya. Nah, ini kan salah satu alternatif yang bisa kita miliki untuk kita tetap menghasilkan ya, walaupun kita mencapai usia yang udah kurang produktif, yaitu di atas 55 tadi ya. Jadi kita perlu tingkatkan skill. Jadi skillnya itu bukan hanya satu, kalau perlu miliki banyak skill. Jadi kalau banyak skill, banyak kegiatan, saya yakin ya, yang namanya post power syndrome ini nggak terjadi. Gitu. Nah, apakah pensiun itu merupakan akhir dari segalanya, teman-teman? Ya. Oh, kalau udah pensiun ya udah selesai gitu ya, nggak ada kerja lagi gitu. Itu akhir dari segalanya atau merupakan permulaan dari segalanya? Ya, permulaan dari suatu babak baru. Ya, kalau dari perspektif saya, pensiun itu kayak gambar ini, teman-teman. Ini gambar apa, teman-teman? Gambar apa nih? Ini F1 nih sebentar lagi di Ya, Mandalika. F1, Mandalika ya gitu ya. Jadi yang lagi keren-kerennya gitu. Nah, F1. Jadi F1 ini mobil balap ini ketika dia sudah melalui beberapa putaran, biasanya dia harus menuju ke satu tempat yang namanya pit stop. Ya. Pit stop itu dia berhenti sejenak ya untuk mengganti bannya. Ya. Habis itu dia melanjutkan perjalanan lagi. Nah, saya melihat pensiun itu seperti ini. Ya, kita itu ibarat masuk ke pit stop. Ya, terus kita ganti ban. Habis itu kita lanjut perjalanan lagi, teman-teman. Nggak berhenti sampai di sana. Ya, jadi semoga perspektif ini ya bisa juga diterima sama teman-teman, setuju gitu ya. Karena ya memang begitu. Nggak mungkin kita begitu memasuki usia pensiun terus kita udah nggak melakukan apa-apa, sudah nggak bisa bercita-cita. Enggak. Justru kalau pada saat sudah pensiun kita udah lepas dari rutinitas kegiatan yang mengikat kita, kita justru jadi bisa bebas berkreasi loh.
Kalau itu pemikiran saya, ya. Jadi pit stop itu hanya perhentian sementara. Nah, jadi langsung ganti ban nih, cepet-cepet ganti ban. Kalau di pit stop itu kan harus cepet-cepet ganti bannya, supaya dia bisa memenangkan balapannya yang berikutnya lagi gitu ya. Nah, kita bagaimana supaya kita bisa mempunyai tim yang seperti ini yang bisa langsung ganti ban kita? Itu ya kita persiapkan dong, ya. Dia tentu persiapkan si pembalap ini punya tim yang seperti ini. Jadi bukan bukan apa langsung simsalabim langsung punya tim ini kan harus dibina juga ya. Nah, sama kita juga persiapkan masa pensiun kita gitu. Nah, ini ada cerita ya teman-teman mengenai Sandwich Generation. Saya share dulu yang YouTube ya. Mudah-mudahan ada keluar suara. Bentar ya. Oke. Jadi Kasih waktu dulu, kayaknya pada shock. pada shock ya. Tapi itu cukup bagus ya, maksudnya sandwich generation itu ya memang nyata banget kan. Sampai sekarang kita pasti bisa ngerasain lah. Iya. Generasi kita adalah salah satu dari sandwich generation ya teman-teman. Setuju apa setuju? Ya. Jadi kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda teman-teman. Kita putus sandwich generation ini hanya sampai di kita saja. Jangan sampai anak-anak kita mengalami hal yang kita alami juga. Nah, supaya itu bisa terjadi, bagaimana? Ya kita persiapkan pensiun kita. Kita persiapkan dana untuk hari tua kita. Sehingga anak-anak atau generasi berikutnya itu mereka nggak perlu lagi menanggung kepada orang tua. Saya nggak bilang bahwa menanggung orang tua itu adalah suatu beban ya. Tetapi pada saat anak-anak ini struggle ya dengan kehidupan mereka, terus mereka harus menanggung lagi kepada orang tuanya, itu ibarat bebannya itu 2 kali lipat, teman-teman. Jadi kalau kita udah bisa menanggung untuk diri kita sendiri, selanjutnya anak-anak itu kan lebih bisa berkembang ya, lebih bisa berkembang dengan kemampuan mereka. Mereka nggak perlu khawatir lagi harus menyiapkan untuk ke atas dan ke bawah gitu ya. Mereka cukup fokus ya udah untuk diri mereka dan membesarkan anak mereka gitu. Ya. Jadi tadi yang cowok tadi itu dia penghasilannya kita ada lihat sekilas ya sekitar 4 ribuan, dia sisihkan 1.000. Ya berarti sekitar hampir 25% untuk biaya retirement-nya, teman-teman. Ya. Jadi orang tua ya itu orang tua zaman old lah ya, zaman old yang gimana mereka memberikan seluruhnya, orang tua kita juga memberikan seluruhnya untuk anak-anaknya gitu ya. Harapan mereka tumpukan kepada anak-anak ini gitu loh. Nah, ini jangan kita lakukan lagi. Kita udah tahu nih sekarang kita nggak lakukan lagi. Kita ubah. Jadi supaya stop nih, cut nih, putus nih mata rantainya sampai di sini aja gitu. Ya. Ya. Jadi pastikan kita bukanlah orang yang menciptakan sandwich generation untuk anak-anak kita masing-masing, gitu ya. Ya, salah satunya caranya ya dengan menyiapkan dana hari tua. Oke, kita akan masuk langsung nih ke goals dan strategi. Dari tadi udah preview kenapa penting dana hari tua tuh. Nah, sekarang gimana nih cara menyiapkannya gitu ya. Oke, untuk menghitung dana hari tua, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus menghitung pemasukan di hari tua. Ya, pemasukan di hari tua. Loh, hari tua bukannya harinya bersantai-santai kok menghitung pemasukan? Iya, hari tua kan tadi saya bilang, dari lahir sampai meninggal itu berbelanja terus. Jadi, walaupun udah tua, bukan berarti tidak berbelanja, kan tetap makan. Tetap butuh biaya kesehatan, perawatan kesehatan tetap butuh, gitu ya. Jadi kita harus hitung pemasukan itu dari mana aja asalnya ya. Mungkin asalnya udah bukan dari gaji. Ya, jadi kita harus hitung dari sumber pemasukan lainnya ya. Ada 4 saya selalu mention ya, ada 4 cara orang menghasilkan ya. Bisa dari bekerja, bisa dari berusaha, bisa dari berbisnis, bisa dari investasi. Nah, kalau dari yang bekerja udah nggak bisa karena udah pensiun, udah masuk masa pensiun, berarti masih ada 3 lagi dong. Jadi kita
jangan terpaku hanya satu sumber income ya teman-teman. Kita kalau perlu ciptakan sumber income dari semua sudut teman-teman. Jadi ibaratnya kalaupun ada yang satu yang tersendat, masih ada nih yang income-income lainnya. Nah, jadi ciptakanlah income sebanyak mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua yang kita perlu perhitungkan lagi adalah tingkat inflasi dan investasi ya. Kalau orang udah bisa kelola sendiri ya mungkin investasinya dia bisa tingkatkan ya rate-nya ya mungkin jadi 10%, 20% ya tergantung lagi dia itu orangnya agresif atau gimana. Nah, itu kan dari pilihan jenis investasinya lagi yang dia ambil apa gitu ya. Kemudian inflasi. Nah, inflasi kan tergantung ya di negara mana. Kalau di Indonesia saat ini sih masih cukup rendah ya, cukup rendah, masih terkendali lah. Oke. Kemudian dana hari tua. Nah, ini akan tetap saya mention berkali-kali. Dana kesehatan hari tua itu sangat penting. Karena kenapa? Pada saat seseorang itu udah memasuki usia 55 ke atas, itu kecenderungan kondisi tubuh itu udah mulai menurun, ya. Karena ngapa? Ya namanya barang itu dipakai udah 50-an tahun ya. Pasti ada yang soak sana, soak sini ya. Mesin aja kita pakai lama-lama juga rusak gitu ya, sama aja badan kita juga begitu. Aset yang udah dimiliki apa itu nanti kita perhitungkan juga ya untuk hari tua. Jadi apakah asetnya ada yang menghasilkan ya atau asetnya itu malah jadi beban ya, karena ada juga orang berpikir itu aset tapi ternyata aset jadi beban. Contohnya adalah begini, misalnya punya mobil, kalau mobilnya 5-6 ngapain juga, itu kan beban ya. Kecuali mobilnya itu bisa disewakan ya, misalnya beli Alphard tapi disewakan khusus untuk pengantin, biasa sewanya tinggi. Nah, itu mungkin bisa jadi sumber income gitu ya. Tapi kalau beli Alphard buat tongkrongin di rumah dipakai sesekali, itu bukan aset jadinya, itu malah jadi liabilities, jadi beban menurut saya ya. Terus gaya hidup seperti apa yang kita inginkan? Teman-teman, saya mau nanya, hari apa yang menghabiskan banyak uang? Hari kerja atau hari libur, teman-teman? Ya, udah pasti Hari hari libur ya. libur. Nah, kalau udah nggak kerja berarti hari liburan kan? Iya. Berarti biayanya meningkat ya. Nah, itu perlu diperhitungkan loh. Gaya hidup seperti apa yang kita inginkan setelah kita pensiun ya? Apakah mau gaya hidupnya menurun? Nggak kepengen dong. Kalau bisa minimal dipertahankan ya. Tapi kalau bisa kan ditingkatkan, kenapa? Udah hari libur, tiap hari mau pergi jalan gitu kan. Kalau kayak Kak Budi misalnya kan udah bisa ke Bali seharian, sebulanan gitu loh. Nah, itu udah dana pensiunnya udah banyak ini. Gitu. Oke, kemudian jangka waktu, teman-teman, kita juga harus hitung. Jangka waktu kita mau pensiun usia berapa. Jadi, konsep pensiun ini gini ya, teman-teman. Sederhananya adalah kebutuhan kita itu sehari-hari kita mampu penuhi dari income yang udah kita bisa ciptakan tanpa kita bekerja lagi. Nah, itu adalah konsep pensiun yang paling kecil yang kita bisa capai ya. Kalau orang itu udah bisa menciptakan arus kas yang memenuhi kebutuhan dia, sebenarnya dia udah masuk ke namanya masa pensiun gitu. Ya, jadi itu konsep dari siapa? Dari Robert Kiyosaki. Jadi kalau bagi dia menyatakan itu financial freedom. Ibaratnya dia nggak perlu bekerja, dia udah ada satu arus kas yang tetap menghasilkan. Nah, itu konsep dia. Jadi kalau menurut saya juga ambil konsep itu. Kita bisa pensiun kalau kita udah punya arus kas yang mampu menciptakan, memenuhi lah kebutuhan basic kita. Ya, untuk bayar biaya makan segala macam kita yang sehari-hari. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi aku tanyakan ya. Hari apa yang hari libur gitu loh. Ya. Oke. Nah, untuk memulai persiapan dana pensiun, mulailah sejak dini. Karena kita udah ngerti lah. Ini sering dimention juga sama Ko Budi. Ya, the magic of compounding. Jadi semakin cepat kita memulai, waktunya semakin panjang. Itu hasil dari ini eksponensial, teman-teman. Jadi dia bukan yang bergerak mendatar ya, tapi gerakannya itu eksponensial. Jadi semakin
lama panjang waktunya itu, lipat kali lipatnya itu semakin gede, ya. Nah, ini saya ada kasih contoh perhitungannya ya, yang sederhana aja. Nih, misalnya contoh nih, ada si A. Si A ini dia mulai nabung usia 25. Ya, nabungnya 20 tahun nih, ya, 20 tahun doang. Mereka nabungnya 500.000, ya. Nah, si A mulai usia 25, di usia 35 dia udah punya nih 100 juta, 102 juta. Nah, si B ini dia memulai di usia 35, telat 10 tahun, ya. Terus dia nabungnya sampai di usia 65. Berarti dia nabungnya 30 tahun loh, teman-teman, lebih panjang daripada si A, ya. Maka pada saat usia 55, si A ini udah punya 1M, sedangkan si B itu dia baru memiliki 379 juta. Kita anggap asumsi investasinya sama ya, 10% ya. Nah, sedangkan si C, dia lebih lambat lagi daripada si B. Dan dia mulai menabungnya usia 40, ya. Dan dia menabung 2 kali lipat. Dan sama-sama dia sampai usia 65. Ya, kita anggap mereka pensiun usia 65 misalnya ya. Oke. Maka pada saat usia 55, si C ini baru memiliki uang 414. Ya. Nah, pada saat kita cek di usia 65 sama-sama ya, maka si A ini udah punya uang 2,7 M, teman-teman. Ya. Sedangkan si B itu nggak sampai setengahnya si A loh. Cuma 1,1. Bahkan even si C ini, dia pun nggak ada setengahnya si A. Sedangkan kalau kita lihat total menabungnya mereka, si A ini yang dikit aja, cuma 120 juta dia nabungnya. Tapi uangnya di usia 65 itu menjadi segini, ya. Dan si B ini 180, si C ini nabungnya hampir berarti 2,5 kali lipat dari si A loh. Tapi uangnya nggak ada setengahnya si A. Jadi yang namanya compounding interest itu sangat penting sekali, teman-teman. Waktu itu menentukan. Jadi jangan kita bilang, oh saya masih muda nih, masih usia 25-an atau usia 30, kayaknya nggak perlu cepet-cepet lah mikir pensiun, kan masih lama. Justru semakin cepat kita memulai itu, kita itu ibarat kalau mendaki gunung ya, kalau semakin cepat mendaki itu kan, ibaratnya dari lereng itu derajat kemiringannya itu mungkin cuma 30 derajat, tapi kalau udah menuju usia 40 baru mulai, itu udah ibaratnya udah 60 derajat gitu kan, udah susah naiknya gitu loh. Kalau di saham yang 60 derajat naik kan nggak apa-apa ya, cepet-cepet kita langsung ikut gitu ya. Tapi kalau kita yang manjat gunung gitu kan nggak sanggup kita naiknya gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman berminat nanti ini kita juga bisa hitung ya, tapi tentunya nggak di forum ini karena ini kan secara pribadi setiap orang kan berbeda gitu ya. Tapi aku ada bikin contoh kok. Jadi ini ada programnya bisa bikin contoh. Aku bikin contoh. Misal contoh nih ada si Dosan. Dosan usia 25 ya, usia 25. Terus dia menyisikan ya 1 juta untuk dana pensiun ya. Rencananya mau pensiun usia 55 gitu ya. Berapa dananya? Maka dananya akan menjadi 3,5 M. Ya. Nah, itu. Nah, ini kalau perhitungannya kurang lebih kayak gini nih. Nanti ada laporannya, ini yang sederhana ya. Jadi misalnya dia mau pensiun nih 30 tahun lagi. Kalau pas pensiun dia mau mendapatkan penghasilan 70 juta per tahun misalnya ya. Ini contoh aja. Karena dia masih muda, aku bikin 70 juta aja. Tapi kalau sebenarnya kan nggak cukup 70 juta, 30 tahun lagi itu kan jadi berapa sih? Kita kan harus hitung inflasinya ya. Ya. Terus misalnya dia mau terima pensiunnya itu selama 20 tahun. Jadi dari 55 sampai 75 misalnya begitu ya. Nah, kalau suku investasinya 10%, kemudian inflasinya 5%, maka dia harus menyiapkan hari tuanya itu segini, 3,9 ya. Berarti per bulan harus nabung berapa nih? Sekitar segini. Nah, gitu. Jadi bisa langsung kita bisa tahu, oh kalau aku mau pendapatan segini, anggap investasinya segini,
aku harus siapkan, harus nyimpan berapa, langsung bisa ketahuan pakai program ini, kita langsung bisa cek. Nah, itu hitungnya dia cepet gitu ya, nggak usah hitung manual lagi. Kalau hitung manual bisa sih, teman-teman bisa pakai, kalau pandai gunakan time value of money, itu TVM itu bisa hitung manual juga. Ya, kalau ini udah program, jadi udah nggak pusing. Nah, contoh lainnya misalnya ya, ini usia yang lebih tua ya, si Ji Pyong ya. Ini kalau teman-teman ada pernah nonton filmnya ya, dia kan lebih tua gitu ya. Kalau si Dosan itu kan lebih muda ya. Ibarat dia baru tamat, baru lagi buat startup gitu ya. Kalau ini kan dia udah ahli investasi, dia udah trading itu dari usia dia SMA, dia trading ini ya. Ini salah satu ininya film favorit juga ini. Jadi Ji Pyong ini usia 40. Dia mau pensiun 20 tahun lagi, berarti usia 60 gitu ya. Nah, dia kepengen income 360 juta misalnya ya. Berapa yang harus dia simpan per bulan? Nah, ini cara hitungnya ya. Jadi dia ini 20 tahun ke depan mau pensiun, kemudian dia pengennya 360 juta per tahun dia terimanya. Berarti per bulannya sekitar 30 juta misalnya begitu ya. Nah, berapa jangka waktu penerimaan misalnya 15 tahun ya. Nah, anggap investasi 10%, kalau inflasi 6%, berapa nih yang harus disiapkan? 13M. Nah, gitu. Jadi semakin besar angka kita ini, tentunya yang kita ininya jadi semakin besar. Nah, dia harus nabung berapa? 17 juta. Nah, ini baru kisaran angkanya 30 juta per bulan yang kita terima loh, teman-teman. Jadi kalau misalnya saat ini kebutuhan rumah tangga itu gede, nanti kaliin inflasi lagi, kebayangnya yang harus kita simpan itu berapa? Ya, kalau nggak pernah dihitung, kita nggak pernah tahu. Justru kita harus hitung, baru kita tahu, oh, kalau begitu saya harus melakukan apa? Ya, jangan berleha-leha gitu loh, ya. Oke, ini adalah beberapa pilihan investasi yang kita bisa lakukan ya teman-teman ya. Kayak reksadana, ya, obligasi, saham, ini teman-teman udah pasti lah ya. Kita kalau yang di komunitas trading kita ini harusnya udah mengerti lebih banyak dibandingkan yang di luaran ya. Karena ngapa, kita sendiri udah pemain di dalamnya ya. Kita udah pemain saham tradingnya ya, yang udah berinvestasi. Tentunya mengenai obligasi sama reksadana kita udah mengoprek-oprek lah ya, udah melihat hasilnya lebih bagus apa enggak gitu ya. Nah, mungkin kalau orang awam, mereka belum terlalu fasih mengenai paper aset ini. Ya. Kemudian ada properti. Properti ini juga salah satu sumber passive income yang cukup favorit ya bagi orang Indonesia ya. Cuma saja properti ini ada kelemahannya juga ya. Karena ngapa? Ketika kita udah memasuki usia pensiun, kita tentunya tidak ingin juga direpotkan untuk hal-hal yang bersifat kecil ya. Misalnya ngurusin ada rumahnya yang rusak atau rukonya yang rusak, terus buat mantengin tukang segala macam, kan kita udah nggak mau direpotin hal seperti itu, kan kita pengen menikmati hidup kita ya. Nah, properti itu ada kendala juga di sana satu. Oke lah, mungkin kita bisa hire orang lah ya. Kalau properti kita cukup banyak, mungkin kita perlu hire satu manajer yang mengelola lah hal-hal tetek bengek gitu, itu nggak masalah gitu ya. Yang kedua, pastinya properti ini kan nggak bisa dibawa pulang ke Balikpapan ya kan. Nah itu akhirnya kan harus ditinggalkan ya. Oke, yang tadi kan kita bilang, oh hire orang aja buat mantengin itu, kalau urusan-urusan suruh perbaiki segala macam, dia yang urus. Pokoknya gue terima bersih aja. Oke, tapi masalah yang nggak bisa dibawa pulang ini. Kalau nggak bisa dibawa pulang, berarti kan harus ditinggalkan. Nah, kalau ditinggalkan untuk siapa? Oh, tentunya untuk keluargaku. Apakah bisa langsung? Kan nggak bisa langsung, ya. Nah, nggak bisa langsung, gimana caranya? Ada caranya, dipindah namakan. Dipindah namakan butuh biaya. Kemarin saya udah bilang juga, ya butuh biayanya ada 4B. Ya, 4B. BPHTB, BPN, BN, dan BLL.
Nah, kalau siapa yang masih belum dapet tuh 4B itu apa, nanti buka aja di video sebelumnya, mungkin itu ada, nanti coba cek ada nggak. Tapi kalau nggak ada, nanti kita akan perjelas lagi di yang nextnya, pada saat kita membicarakan mengenai estate planning. Ya. Nah, di situ lebih jelas lagi. Nanti di situ ada berbagai jenis harta. Ya. Ya. Nah, itu yang properti pertimbangannya di sana ya. Kemudian emas. Nah, emas ini juga kan lumayan lah liquid ya. Bisa dijual kapan aja gitu ya. Terus ada kecenderungan juga kan harganya lumayan sih kalau secara jangka panjang naik gitu ya. Cuma emas nih ya nggak mungkin pula kita simpan 1 kilo 2 kilo di rumah ya kan. Nanti jadi nggak bisa keluar rumah gitu loh. Bukan karena PPKM, karena jagain emas di rumah gitu. Tapi kalau ibu-ibu ya suka emas, emas yang bisa dipegang-pegang gitu kan. Nah, emas ini harus ada tempatnya ya. Kita harus siapkan SDB misalnya ya. Untuk letak emas ini, mungkin sekarang udah ada yang lebih canggih lewat Pegadaian bisa cicil emas. Nah, itu boleh juga sih. Itu salah satu cara supaya kita nggak nyimpan emas di rumah. Cuman saya belum pernah coba ya. Apakah terjamin apa enggak? Tapi kalau teman-teman ada yang pernah, maksudnya punya pengetahuan yang cukup, mungkin nanti boleh share ya di YouTube. Nanti saya baca komennya gitu ya. Nah, itu mana tahu nanti saya tertarik juga ya. Sebenarnya emas ini saya tertarik, cuman saya malas mau nyimpannya itu karena saya nggak suka buka STB. Kenapa saya nggak suka buka STB? Ya berhubungan lagi dengan yang namanya eh, mengenai pewarisan itu teman-teman ya. SDB itu pada saat si pemiliknya meninggal, SDB-nya kan nggak bisa dibuka. Nah itu kan supaya dia bisa buka, berarti kan keluarganya dia harus ngurus hak pewarisan dulu ya, surat keterangan waris. Nah itu eh, menurut saya masih cukup ribet ya. Itu pandangan saya sih. Makanya saya nggak suka buka SDB. Ya udah nebeng aja sama saudara, kakak saya atau siapa gitu. Jadi kalau ada apa ya udah barang di situ jadi hartanya dia lah gitu. Kalau saya masih pikirannya begitu ya. Mungkin karena masih single gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi peer-to-peer lending teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar, ini cukup salah satu yang sumber yang bisa kita investasi yang lumayan baru ya. Dan saya juga belum pernah coba. Ini katanya tingkat imbal hasilnya juga lumayan ya. Jadi boleh dicoba sih. Ada beberapa yang kalau tapi kita cek lah ya, yang ibaratnya fintechnya yang terjamin lah, yang kita udah cek bibit bebek bobotnya ya, jangan sembarangan juga. Takutnya nanti uangnya malah hilang gitu ya. Terus ada yang crowdfunding. Nah, kalau crowdfunding ini waktu itu saya pernah ikuti ya, satu yang mereknya kalau nggak salah Bizer. Nah itu setelah saya ikuti saya juga lumayan tertarik. Jadi crowdfunding ini dia kayak kita investasi bersama. Contohnya dia nanti misalnya temukan nih, oh mau buka Alfamart atau Indomaret atau mau buka kos-kosan. Jadi nanti dia kayak ngumpulin dana gitu. Jadi ngumpulin dana, terus akhirnya baru dibuka Alfamart atau Indomaret itu. Nanti keuntungan yang diperoleh dari membuka Alfamart atau Indomaret itu di-share lagi ke orang-orang yang investasi di sana. Nah, ini konsepnya cukup menarik. Jadi, ibaratnya kita bisa memiliki Alfamart dengan dana yang kecil gitu ya. Oke, itu sekilas mengenai crowdfunding. Karena waktu itu pas saya ada ikut sosialisasinya. Yang terakhir adalah produk endowment. Ini agak saya highlight. Kenapa? Kita perlu diversifikasi ke yang namanya produk endowment. Produk endowment ini memberikan jaminan, teman-teman. Ya, kalau yang dari reksadana, obligasi, saham, properti, emas, crowdfunding ini nggak ada jaminan teman-teman. Ibaratnya ya ini dia naik turun ya, hasilnya naik turun ya. Namanya investasi pasti ada naik, ada turun. Nah, kalau turunnya pas di usia pensiun kita gitu kan nggak enak gitu ya. Jadi hasil dari kita berinvestasi, sebagian kita alokasikan masuk ke yang namanya produk endowment. Kenapa begitu? Di produk endowment ini
dia langsung menggaransi, teman-teman. Menggaransi satu angka yang bisa kita ambil. Ya, ada banyak lah. Kalau yang saya tahu kan, karena saya memegang merek tertentu di tempat saya pegang itu, dia memberikan jaminan, contohnya ya, misalnya kita ambil masa menabung kita, misalnya kita ambil 10 tahun, ya, kita ambil 10 tahun. Nah, setelah kita selesai 10 tahun itu, maka tahun ke-11 kita akan mulai menerima. Tahun 11 itu kita mulai terima, ya. Berapa? Ya tergantung dari perjanjian dari produknya ya. Ada yang terimanya 140% misalnya dari yang disimpan. Misalnya kita nyimpan 100 juta 10 tahun misalnya ya. Jadi kan kita masukkan uang 1M. Nah, di tahun ke-11 itu akan terima selama 20 tahun. Ya. Jadi terimanya itu 2 kali lipat. Kita simpan 10 tahun, kita terima 20 tahun. Dan terimanya itu bukan 100%. Jadi malahan 110% dari yang kita tabung. Kemudian di tahun terakhir, tahun ke-20 yang kita nerima itu, kita terima lagi satu angka lamsam yang cukup besar, itu sekitar 250%. Nah, itu digaransi. Maksudnya, baik mau ekonomi global terjadi apapun, kita nggak peduli. Ya. Kalau teman-teman hitungannya mungkin secara investasi, mungkin nggak akan masuk. Tapi maksud saya di sini adalah, kita ada yang kita alokasikan untuk hal-hal yang seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu 20 tahun lagi akan terjadi apa. Pas pula kita pensiun, kalau pas lagi jatuh, mengalami kejatuhan, kan kita nggak mau dong mencairkan investasi yang lagi turun. Itu kan merugikan kita. Banyak orang yang bilang investasi itu merugikan. Benar, kalau dia dicairkan tidak pada waktu yang tepat. Dicairkan pada turun yang merugikan. Sebenarnya investasi itu nggak ada yang merugikan loh. Tunggu aja dia naik baru kita cairkan, berarti nggak ada yang merugikan. Ya, nah itu. Jadi diversifikasikan sebagian dari hasil yang kita dapatkan dari kita trading atau berinvestasi, kita alokasikan masuk ke produk endowment ini. Nah, gitu. Ini cukup menarik produk endowment menurut saya ya. Makanya itu sebagian itu saya akan alokasikan untuk yang seperti itu. Jadi kalaupun nanti investasi naik, pada saat pensiun ya udah nggak apa-apa. Berarti kan kita ada dua sumber yang pasti sama sumber yang dari investasi gitu ya. Kemudian kelebihan dari produk endowment ini apa? Kalau investasi, kita melakukan investasi itu kalau kita dalam kondisi sehat. Kalau kondisi nggak sehat, bisa nggak berinvestasi? Udah nggak menghasilkan, gimana berinvestasi? Lagi sakit-sakitan, gimana berinvestasi? Ya kan nggak bisa, ya kan? Nah, di produk endowment ini, dia langsung ada fasilitas ini, nama fasilitas kalau kita dari segi asuransi, kita nyebutinnya waiver of premium. Jadi itu adalah fasilitas bebas premi pada saat kita mengalami cacat tetap total. Jadi, kalau orang itu udah mengalami sakit kritis atau cacat tetap total, otomatis dia nggak usah bayar lagi. Misalnya kalau dia ambil kontraknya 20 tahun, baru 10 tahun dia terjadi resiko misalnya. Nah, itu kan 10 tahunnya lagi itu perusahaan yang nabungin buat dia loh. Jadi, berarti tahun ke-21-nya dia tinggal nikmati aja. Tuh, ya. Kayak ini cukup menarik. Oke. Ya. So, kita udah ready untuk retire. Ya. Ingat ya, ada tiga titik ya. 3 titik di dalam kehidupan. Yang pertama itu adalah titik ketidakpastian. Ya. Saat ini kita berada di titik ketidakpastian loh. Kenapa? Ya memang segala sesuatu yang hidup itu nggak pasti. Ya. Pada saat kita hidup sehat produktif, kondisi di luar itu pasti nggak pasti. Ya. Pada saat kondisi kita hidup sehat produktif, maka kita bisa mempersiapkan dana hari tua kita dengan berinvestasi. Tinggal kita pilih aja mau berinvestasi di mana. Nah, kalau kita udah punya cukup dana hari tua yang besar gitu ya, maka kita bisa pensiun. Maka pensiunnya itu disebut apa? Pensiun sukarela. Ya. Karena kita udah punya dana. Nah, kita mau pensiunnya sukarela, ya. Ada juga yang namanya titik transit. Titik transit ini nggak semua orang mengalami. Ya, nggak semua orang mengalami. Tetapi pada saat seseorang itu mengalami titik transit ini,
Apa itu titik transit? Dia hidup tidak sehat dan tidak produktif, maka dia itu kan kondisi kesehatan yang buruk ya. Mau nggak mau dia harus pensiun dari pekerjaannya, ya, dari kegiatannya. Misalnya waktu itu ada cerita ya, ada dokter, dokter kan kalau kita di pandangan kita, dokter itu harusnya menjaga kesehatan ya, tahulah kondisi tubuhnya ya. Ada cerita di perusahaan kita, dokter ini baru masuk sekitar 6 bulanan, ya, masih muda, sekitar 50 tahun. Dokter kalau 50 tahun kita masih bilang muda ya. Nah, masih muda 50 tahun. Dia pergi menghadiri pesta atau apa gitu ya, tiba-tiba mengalami stroke, dan setelah stroke itu dia nggak bisa lagi praktek lagi sebagai dokter. Nah, untung aja dia ada ngambil yang ini mengenai penyakit kritis ya. Otomatis penyakit kritis inilah menjadi sumber penghasilan dia ya. Jadi itu namanya pensiun terpaksa, teman-teman. Dia dipaksa untuk pensiun. Karena ngapa? Sebenarnya kalau dokter usia 50 itu, dokter kan bisa praktek sampai usia 70-an loh. Di kota kami ini ada dokter yang usia udah 70-an masih cukup terkenal dan banyak orang yang cari dia gitu loh. Jadi dokter itu usia produktifnya lumayan panjang gitu ya. Di tempat kita kan ada dokter juga ya, dokter Nunung. Nah itu bisa praktek mereka bisa sampai usia panjang gitu. Kemudian yang ketiga adalah titik kepastian ya, yang dialami oleh semua orang. Nah kalau udah tidak hidup, tidak produktif, ya udah mungkin nggak ada masalah dengan perencanaan hari tua. Tapi itu kan bagi diri orang itu. Bagaimana dengan pasangannya? Apa kalau dia nggak pensiun karena dia udah mengalami kepastian, pasangannya ikutan? Enggak kan? Pasangannya nggak ikut-ikutan. Karena kalau yang namanya kepastian itu masing-masing, sehidup semati, satu hidup, satu mati. Gitu loh. Cukup, jadi bukan sehidup semati, mati dua-duanya. Satu hidup, satu mati gitu loh. Ya. Jadi ingat, kalau memang dia benar mencintai pasangannya, dia akan persiapkan pensiun untuk pasangannya. Ya. Oke. Nah, teman-teman pilih yang mana nih? Mau pensiun dengan kenikmatan atau pensiun dari kenikmatan, teman-teman? Mau yang mana? Pilih aja ya. Sama-sama ada kenikmatannya. Cuma beda kata di tengahnya loh, itu memberikan arti yang berbeda juga ya. Oke. Bagaimana caranya supaya kita bisa, dari tadi kita udah berbicara mengenai membicarakan dana ya, membicarakan tajir doang nih. Kita pengen juga pensiun itu nggak hanya masalah dana aja, tapi ada dong mengenai kebahagiaan kita dapatkan ya, how to retire happy ya. Nah ini konsepnya adalah kita enak makan, enak tidur, enak buang, teman-teman. Bukan makan enak, bukan tidur enak, bukan buang-buang enak ya. Beda loh antara enak makan dengan makan enak ya. Makannya mungkin boleh tempe sama tahu ya. Tapi kalau makannya di rumah sama yang tercinta itu enak makan loh. Daripada makannya di restoran bintang 5 terus sendirian. Ya kan? Makan enak gitu. Tapi nggak enak gitu ya kan. Jadi intinya bukan makan di mana, tapi perasaan yang kita dapatkan pada saat kita pensiun itu adalah kita makannya sama keluarga, ya, sama anak-anak. Nah itu enak makan, enak tidur. Bukan beli tempat tidur yang puluhan juta, bukan itu. Tapi adalah bisa tidur dengan nyaman. Kenapa bisa tidur dengan nyaman? Udah nggak khawatir lagi, ya nggak khawatir lagi. Kalau ada apa-apa, nggak khawatir lagi anaknya kenapa-kenapa. Kalau ada apa-apa, nggak khawatir lagi istrinya kenapa-kenapa. Nah itu, ya. Enak buang ya. Kalau apa yang kita makan bisa dibuang, itu enak buang. Tapi bayangin ya, makan nggak bisa buang. Nah, kebayang ya, nggak enak kan? Makanya harus ada yang masuk, ada yang keluar juga, teman-teman. Ya, ibaratnya cash flow kita juga harus begitu. Masuk terus, kalau nggak keluar, ibaratnya makan terus nggak keluar, kebayang gimana? Ya, itu
berarti memang harus ada bagian-bagian yang dibuang. Nah, apalagi kita kembangkan hobi-hobi teman-teman. Kembangkan hobi dari sekarang. Kalau memang hobinya nulis, hobinya riset, lakukan itu, jalani itu, ya. Berkebun, mendekor, nah itu dijalani. Ya. Terus bergabung komunitas. Ya dengan bergabung komunitas itu kita jadi punya banyak teman. Nah itu nggak jadi nggak kesepian. Kalau kesepian itu yang menyebabkan dia post power syndrome. Ya. Terus yang kalau level yang lebih tinggi lagi ya jadi sukarelawan. Gimana bisa jadi sukarelawan kalau kita punya banyak uang ya kan? Karena kalau nggak punya uang untuk menghidupi diri sendiri, gimana bisa fokus jadi sukarelawan? Ya kan? Nah, itu. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Ya semoga bisa memberikan masukan buat teman-teman. Iya, Ini ada pertanyaan ya. ya ini Pak Sandy nih. Ini yang biasanya banyak di radio sama di TV kayaknya kamar hotel begini nih. Ya kalau investasi di kamar Investasi kamar hotel, hotel. iya Ya. makanya. Ini biasa yang itu loh, yang mungkin yang di TV-TV kali maksudnya ya. Iya, saya nggak pernah ini sih ya, nggak pernah mendalami ya. Mungkin Pak Sandy nanti kalau udah mendalami sharing infonya ke kita. Ya. Cukup menjanjikan sih ini, kayaknya dia bilang ada ini segala macam ya. Cuman memang nggak pernah coba saya. Ya, itu namanya apa ya? Jadi bangun hotel bareng-bareng gitu ya. Iya, Kalau tadi kan ada yang itu bikin Alfamart bareng-bareng. Ini mungkin iya. ini Kalau semacam itu lebih crowdfunding juga kali. crowdfunding, ya sejenis juga crowdfunding. Ya, cuma tinggal apa namanya legalitasnya, terus habis itu bisa Ah, berapa lama itu ya, Bu ya. iya. Oke, buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya ditanyain ya. Satu yang buat saya mungkin di kelas juga kita sering ngomong ya mengenai sandwich generation ya. Apa ya itu mungkin itu juga kita perlu tekan juga ya. Jangan sampai kita menjadi beban buat anak-anak kita. Iya. Karena hidup kita sekarang aja itu udah jauh lebih mahal biayanya dibandingkan dengan orang tua kita kan. Apalagi hidup anak-anak kita nanti. Ya nanti kalau teman-teman hitung inflasi segala macam, terus dibebanin lagi ke mereka hidup kita gitu. Itu kan wah gila itu kitanya aja sekarang udah berat banget, udah pot-potan kan, apalagi mereka. Jadi kebayang ya teman-teman kalau teman-teman tidak melakukan persiapan untuk pensiun itu ya bisa jadi ya akhirnya ya kita menjadi beban mereka ya apa ya ujung-ujungnya ya nggak ada yang namanya bahagia di situ kan. Terus-terusan dia terbeban ya kan kita orang Ya. tuanya kan masa nggak Terlihat lah berbakti dari sih. video tadi ya kan. Nah iya Jadinya gontok-gontokan dia sama orang tuanya. Orang tuanya pengen ada hasilnya gimana, terus anaknya udah bilang, gua sendiri juga udah struggle banget gitu. iya iya makanya kan jadi teman-teman bisa membayangkan lah ya kenapa yang namanya retirement itu persiapan untuk pensiun itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya yang harus dipersiapkan. Yang teman-teman yang mungkin masih di milenial ya, masih yang di 25 ya, masih 30 ya bersyukurlah teman-teman dapat berita seperti ini ya, maksudnya dapat apa pelajaran seperti ini. Nah, kalau kita-kita yang mungkin yang udah di apa yang sudah agak lewat gitu ya. Berarti kan biayanya akan jauh lebih berat nih kalau misalnya teman-teman apa namanya apa baru memulainya. Tapi it's Iya. okay. Walaupun sekarang mungkin sekarang baru teman-teman tahu oh umur gue udah sekarang segini ya. Tapi jangan sampai ya gue udah umur segini nih gimana mau memulainya? Tetap harus memulai ya Bu ya. Iya. Ya kan? Setidaknya dana pensiun itu adalah untuk sekian lama gitu daripada sama sekali nggak ada Ya. ya kan. Kalau orang Ya. tua zaman dulu kan memang sama sekali nggak ada ya, dia memberikan Ya. seluruhnya untuk anaknya. Jadi Betul. ya udah pada saat pensiun benar-benar Ya. harapin dari anak. Betul. Ya karena mungkin memang waktu itu mindset mereka memang begitu ya. Iya. Ya kan karena ya namanya gue gedein anak ya masa dia nggak Mm-mm. berbakti ke gue kan Iya. ya kan prinsip mereka kan begitu tapi kan masalahnya zamannya udah berbeda kita yang sekarang aja biaya hidupnya kan jauh lebih gede ya teman-teman bisa membayangkan lah dulu kita dulu ya maksudnya angkatan saya lah ya bawa uang 100.000 ke Carrefour waktu zaman Carrefour baru buka ya itu gede banyak
loh dapatnya loh. Ya kan? Satu keranjang ya, satu troli. Makanya banyak dapatnya. Coba sekarang pergi ke sana, nggak usah Carrefour dan Superindo yang katanya terkenal murah gitu ya. Ya. Bawa 100.000, lu bawa troli, kayak diketawain nih, isinya segitu. Ngapain bawa troli 100.000? Gitu. Ya, oke, teman-teman, gimana, ada pertanyaan atau penjelasannya cukup jelas ya? Saya pikir sih cukup jelas ya. Mungkin buat saya loh ya. Tapi ya, teman-teman saya Kalau nggak tahu. ada yang nggak jelas ya tanya aja. Ya. Atau mungkin malu bertanya di sini, nanti di YouTube di komen aja gitu ya. Betul. Ya, atau teman-teman juga bisa DM ya, DM Bu Vina, atau mungkin WhatsApp-nya juga nanti di YouTube juga saya ada itu nggak ada apa namanya WhatsApp langsung kok. Pasti akan dijawab ya Bu ya. Mau minta dihitungin juga boleh. Ya, oke, ya, siapa tahu kan data di sini kayaknya agak-agak segan gitu kan. Ya kan? Ini gue udah umur segini nih Bu. Kalau gue mau segini. Detik berapa dia ada siap kan, jadi shock gitu kan. Tapi tenang aja teman-teman. Selagi kita mau berusaha ya teman-teman ya. Itu selalu pasti ada jalan ya. Katakanlah misalnya kita harus mempersiapkan dana pensiun, harus menyisihkan 20 juta. Wah gede misalnya gitu, kayak contoh si Ji Pyong tadi ya, 17 juta. Kita kan bisa mencari sumber-sumber income yang lain, kita ciptakan teman-teman. Kita masih ada waktu kok untuk menciptakan. Nah, ada sumber income yang bisa kita ciptakan tanpa modal yang besar juga, bisa kok. Ya, selagi kita mau berusaha itu nggak ada tertutup jalan. Betul. Saya ingat pesannya itu ya, Jack Ma ya. Mungkin teman-teman juga mungkin pernah dengar ya. Jack Ma pernah memberikan sedikit wejangan lah ya. Bagaimana kita mau menjalankan hidup kita dari 20 sampai ke 60 ya. Kalau saya tidak salah ingat ya, jadi 20 sampai 35, oke, bekerjalah sama orang, carilah pengalaman ya, carilah sebuah pengetahuan, cari sesuatu yang akhirnya kita bisa kuasai. Nah, di atas 35, di atas 40 sampai mungkin ke 50. Nah, konsentrasi atau fokuslah pada sesuatu yang benar-benar teman-teman udah kuasai. Nah, jadikan itu sesuatu. Jadikan itu jadi gitu ya. Jadi sehingga kita bisa menumpukan hidup kita itu di pekerjaan ini atau mungkin usaha ini ya. Nah, habis itu nanti di atasnya di 55 sampai seterusnya ya mulailah konsentrasi pada membangun generasi yang akan datang. Mungkin ya cucu kita lah, anak kita lah, mempersiapkan mereka untuk ya periode mereka memulai lagi kehidupan yang seperti yang kita jalankan. Gitu ya. Itu yang saya ingat sih dari Jack Ma. Jadi ya itu yang tadi Bu Vina bilang, nggak pernah ada kata waktu telat. Tetapi kalau kita tidak memulai, yang pasti adalah pada saat masa produktifnya datang, ya siap-siap melarat gitu ya. Dan jangan juga kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ukuran sukses itu menurut saya ya waktunya berbeda tiap orang. Contohnya kan kita udah lihat banyak lah ya. Kayak si Opa Kentucky itu kan suksesnya usia berapa ya kan? Gitu. Jadi intinya ataupun Opa Biden ya kan suksesnya usia berapa? Compoundingnya baru berasa di setelah 55 kan? Even Warren Buffett juga ini ya, ibaratnya yang dia masuk menjadi daftar orang terkaya juga bukan di usia dia yang 50 ya kan. Udah di atas 70-an dia baru masuk sebagai daftar list orang terkaya gitu. Jadi benar-benar begitu compoundingnya tuh meledak di yang eksponensial itu gitu loh. Selagi masih memulai ya pasti ada jalan gitu. Oke Bu, ini ada satu pertanyaan nih dari nama yang sama nih. Oke, ada saran invest, ini dari Pak Budi. Iya. Ada saran invest yang bagus buat hidup anak kita ke depannya, sedari mereka masih kecil untuk biaya hidup mereka ke depannya. Maksudnya gimana ya? Oh, mungkin dia mau investasi dulu buat modal anaknya kali ya. Oh, untuk modal anak, biaya hidup anak gitu. Tabungan untuk masa depan. Tabungan masa depan anak. Ya. Oh, tabungan masa depan anak gitu ya. Kalau investasi kan itu adalah preferensi ya Pak ya. Tapi kalau kita ada merencanakan untuk meninggalkan sesuatu untuk anak kita, itu saya udah mention di sebelumnya ya, yang
ada beberapa hal yang kita perlu pertimbangkan ya. Yang di ML itu kita udah bilang ya, yang seks itu sama yang Mr. P itu kan. Jadi harus sesuatu yang kayak panjang, kuat, dan tahan lama. Terus satu lagi SML ya, surplus, mudah dibagi, dan liquid. Jadi kita tinggalkan itu kepada mereka. Karena kalau dia nggak liquid itu nanti jadi tantangan juga bagi mereka ya kan, untuk mereka mencairkannya. Karena yang namanya harta itu butuh pencarian, pencairan, kemudian pembagian 3P lagi. Nah, itu harta. Dan kalau kita mewariskan, kalau ini buat yang bisnis ya, saya nggak tahu kalau yang dari trading ada yang suka pakai margin nggak ya. Nah, kalau misalnya yang orang yang pebisnis, biasanya kan mereka banyak ya, memiliki hutang bisnis. Nah, kalau tiba-tiba mereka mengalami kepastian hidup, bisnisnya itu diwariskan, termasuk hutangnya. Nah, si anak ini mampu nggak mengelola hutang ini? Itu loh. Ya, jadi berarti dia meninggalkan sesuatu yang nggak surplus, ya kan? Nggak surplus. Nah, itu jadi pertimbangan. Jadi kalau mau tinggalkan, ya udah tinggalkan yang gampang. Ya, kontrak uang pertanggungan itu yang gampang. Nah, kalau mau tinggalkan investasi, tetap kembali lagi. Investasi butuh yang namanya kita pengelolaan untuk memindah namakannya itu butuh proses. Selama proses itu, gimana? Anaknya punya dana liquid nggak untuk bertahan hidup? Nah, ya kan? Mentok-mentok lagi kita senang. Makanya kenapa yang nomor 2 financial security itu yang penting dulu. Karena itu yang mengontrol untuk ke semuanya gitu. Ya, okay. Gimana Pak Budi? Pak Budi nanti bisa tonton ulang kalau nggak salah 2 seri sebelumnya gitu. Jadi ini kan udah seri ketiga. Jadi 2 seri sebelumnya juga kita ada step by step-nya sampai ke seri kali ini. Nanti untuk yang seri berikutnya mungkin kita masih akan bicara mengenai seri berikutnya bicara mengenai apa, Ibu? Yang bisa estate planning sih. Estate rencananya planning, kemarin terakhir yang LV itu kan. Iya, LV lebih ke estate planning sih. Kita akan bicara mengenai harta warisan. Oke, ya. Jadi kita masih akan masih ada seriesnya sampai tuntas lah roadmap itu. Jadi teman-teman juga buat teman-teman yang di sini yang kita trading dan lain sebagainya ya. Setidaknya kita mulai ada fokusnya. Kita harus kemana, bagaimana mempersiapkannya. Jadi pondasi kita, kalau boleh dengan kata lain ya, pondasi kita membangun rumah apa ya, rumah masa depan kita lah ya. Di situ ada pensiun kita, di situ ada seneng-senengnya anak kita, apa masa depan anak kita ya. Masa depan anak kita kan sekarang masih tergantung kita ya dengan dana pendidikan dan sebagainya kan. Nah, itu kan semua teman-teman mesti persiapkan kan. Nah, jadi pondasinya kita mesti jelas. Pondasi ini harus mulai dari mana? Jadi udah ada roadmap-nya nih, udah ada roadmap-nya. Makanya kenapa saya bersyukur sekali Bu Vina mau sharing bersama kita di perencanaan keuangan ini. Ya, jadi kita kalau mungkin teman-teman yang kerja, teman-teman yang trading for living, teman-teman yang mungkin juga usaha ya, setidaknya kita udah mulai tahu nih, apa yang sedang saya lakukan sekarang mungkin masih berantakan, tidak ada fokusnya ya. Nah, ini udah mulai ada apa ya? Ada perencanaan, ada susunan fokus tersebut. Nah, sehingga pondasi rumah kita yang mau kita bangun sampai berapa tinggi ini, ya ini minimal sudah mulai kokoh nih, sudah mulai kuat ya. Mungkin sekarang baru mau bangun yang rumah 2 lantai ya, minimal pondasinya kita siapkan dulu ya. Untuk yang 2 lantai dulu kan. Nanti siapa tahu kalau mau punya kesempatan untuk bikin 3-4 lantai ya tinggal injeksi aja pondasinya kan. Buat teman-teman yang teknik kan pasti gitu ya. Kita injeksi pondasi baru. Nah, itu yang sedang kita coba sharingkan kepada teman-teman di sini. Pondasi ini yang penting ya, perencanaan ini yang penting. Sama kayak trading lah ya. Kita nggak tergopok-gopok. Oh, ini lagi naik nih, lagi promosi di live trade, kita langsung hajar aja masuk, enggak kan? Kita lakukan persiapan, ada research-nya, ada analisanya, habis itu bikin trading plan, baru kita masuk kan. Nah, itu pun mungkin ya di awal-awal kita
mungkin ada yang salah planning segala macam. Tetapi teman-teman masih punya kesempatan untuk apa? Evaluasi. Nah, ini yang tadi yang kita lihat ya di compounding segala macam ya. Itu kan butuh waktu, take time. Waktu itu adalah sahabatnya compounding kan, sahabatnya compounding. Kalau teman-teman masih muda sekarang, ya alangkah baiknya, ya puji Tuhan, bersyukurlah gitu ya. Mulai dari sekarang akan ada waktu untuk teman-teman evaluasi. Nah, tapi kalau sekarang, oh saya udah mulai berumur nih, kalau gitu berarti kan gue harus mulai dengan sesuatu yang gede kan. Tetap mulai daripada di ujung situ yang kita pensiun, kita sudah tidak produktif, mungkin income kita yang masuk udah mulai berkurang ya. Minimal kita masih punya pegangan untuk kita melanjutkan hidup ya. Nah, pada saat kita pensiun, mungkin yang sekarang lagi sibuk dengan pekerjaannya segala macam ya, mungkin belum ada fokusnya. Tapi begitu kita jangan bilang pensiun lah ya, kita udah mulai liburan kita ya. Di situ teman-teman bisa mikir banyak hal loh. Tadi bisa nulis ya, bisa mungkin nyalurin hobi aja sekarang bisa jadi bisa jadi bisnis Bisa yang mendatangkan menghasilkan. uang, ya kan? Nah, Iya. sekarang mungkin nggak kepikiran, tapi begitu teman-teman udah nggak punya pekerjaan yang lain, yang rutin-rutin itu seringkali kita bisa akhirnya membereskan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Gitu. Jadi ya memang harus menciptakan banyak source of income ya, banyak saluran income. Betul. Dari sekarang teman-teman pikirkan apa yang bisa saya lakukan. Kalau teman-teman yang mungkin udah berumur, harusnya koneksi juga jauh lebih luas ya, jauh lebih luas. Membuat saluran income itu harusnya jauh lebih, menurut saya loh ya, jauh lebih mudah dibandingkan mereka yang baru lulus kuliah. Itu. Iya. Ya kan? Investasi leher ke atas lah kok intinya. Iya, betul. Jadi jangan hanya investasi saham aja, investasi leher ke atas. Jadi leher ke atas itu kan justru dari leher ke atas itu kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi, dan investasinya itu pasti cuan punya. Ya, betul. Nggak bisa diambil orang ya kan, nggak bisa dicuri orang. Betul. Nah, mungkin buat Pak Budi Samuel ini juga ya, kadang-kadang kalau teman-teman udah di trading ya, udah di trading duluan, ini sebenarnya juga sebuah investasi untuk teman-teman bisa salurkan kepada anak-anak kita. Karena itu sebuah skill yang bisa menghasilkan uang, ya kan? Dan kita percaya bahwa pasar modal ini itu tidak mungkin hilang dalam waktu 100 tahun ke depan. Karena Dow Jones aja udah berapa ratus tahun, ya kan? Kalau dia masih ada, harusnya pasar modal ini pun masih akan ada. Bahkan mungkin zaman anak kita akan jauh lebih liquid daripada kita sekarang. Kalau kita sekarang kan ada saham-saham yang cuma berapa lot kan, zaman mereka pasti akan jauh lebih liquid. Nah, ilmu ini, skill ini teman-teman bisa salurkan, jadi akhirnya mereka juga bisa mendapatkan income. Jadi nggak perlu harus melulu di jalur profesional segala macam kan, nggak juga seperti itu. Ini banyak sih, sebenarnya banyak jalan menuju ke Roma, ya kan? Gitu ya Bu. Iya. Oke, nah buat teman-teman nanti yang mau konsultasi secara langsung, mau mungkin ya sekarang kalau misalnya kita tanya di sini kayaknya agak-agak terbuka gitu ya, bisa langsung DM Bu Vina. Bu Vina ada di Instagram ya, Vina.Anggreni, sama di WhatsApp Bu. WhatsApp-nya berapa Bu? Ya, WhatsApp yang 0812 ya. 0812 6831 5100. Oke, buat saya teman-teman. juga mau nambahin tadi untuk Pak Budi ya, mungkin yang maksudnya tuh sesuatu yang menjadi income-nya bagi si anak kali ya. Mungkin kalau untuk sesuatu yang bisa dijamin, Pak Budi bisa coba searching atau riset-riset untuk produk endowment dari berbagai produk asuransi. Karena kalau di namanya produk endowment itu memberikan jaminan angka tertentu yang bisa diterima ya. Nah, itu kelebihan dari produk endowment. Angka preminya ya lumayan, nama juga kita mau kasih ibaratnya yang kita berikan bukan hanya lamsam ya. Kalau lamsam kan plek si anak habisin selesai gitu ya. Gimana kalau anaknya tuh terima tiap tahun pasti terima. Nah, anaknya ya udah tahun ini keluar uang habisin, tahun depan keluar lagi kan. Jadi anaknya terjamin gitu. Nah, itu ada di produk endowment. Yang di perusahaan kami ada juga gitu. Nah, itu yang endowment. Nanti mungkin bisa langsung konsultasi juga ya Bu ya? Iya. Oke Bu, untuk menutup malam minggu kita,
ada pesan dan kesan untuk Pesan, seri ini? pesannya ada di seri Oke. ini. Tunggu. Oke. Setelah ini. Ya, bentar aku share dulu. Setelah ini. Nah, kita sekarang adalah sumber uang bagi kita sekarang. Kita sekarang adalah sumber uang bagi kita kelak, ya. Dan kita sekarang adalah sumber uang bagi keturunan kita kelak, ya. Nah, ini pesan dari saya. Ya. Jadi kitalah yang memegang kontrol untuk semuanya, teman-teman. Ya. Oke. Kita yang sekarang ya. Kita yang Ingat sekarang. loh ya, kita yang sekarang ya, bukan kita yang besok, bukan kita yang sekarang. Ya. Oke. Thank you banget Bu Vina untuk sharingnya, Bu. Thank you. Ya, Selamat kita akan malam. ketemu lagi nanti di kesempatan lain ya. Yuk. Oke, selamat malam Minggu, selamat Bye. istirahat semuanya, happy weekend. Thank you Bu, thank you waktunya. Oke, saya izin pamit ya teman-teman. God bless semua.